Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Manda Putri, NPM 0219101058. Kali ini saya akan menjelaskan tentang The Consumers Buying Process dan STP. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang The Consumers Buying Process. Pertama ada Recognition of Needs. Ini sering diidentifikasikan sebagai langkah pertama dan terpenting dalam proses keputusan pelanggan. Pembelian tidak dapat terjadi tanpa pengakuan kebutuhan. Kebutuhan mungkin telah dipicu oleh internal seperti lapar atau haus, atau eksternal seperti iklan atau dari mulut ke mulut. Langkah kedua yaitu information shares. Setelah mengenali masalah atau kebutuhan, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan pelanggan adalah tahap pencarian informasi untuk mengetahui apa yang mereka rasa. Ini adalah upaya pembeli untuk mencari lingkungan bisnis internal dan eksternal, untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi sumber informasi yang terkait dengan keputusan pembelian pusat. Pelanggan mungkin mengandalkan media cetak, visual, online, atau dari mulut ke mulut untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, evaluation of alternative. Individu akan mengevaluasi produk atau merek yang berbeda. Pada tahap ini, berdasarkan atribut produk atau alternatif yang memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat yang dicari pelanggan. Faktor yang sangat mempengaruhi tahap ini adalah sikap pelanggan. Keterlibatan adalah faktor lain yang mempengaruhi proses evaluasi. Misalnya, jika sikap pelanggan positif dan keterlibatan tinggi, maka mereka akan mengevaluasi sejumlah perusahaan atau merek. Tetapi jika rendah, hanya satu perusahaan atau merek yang akan dievaluasi. Selanjutnya, purchase decision. Tahap kedua dari belakang ini adalah di mana pembelian terjadi. Philip Kotler menyatakan bahwa keputusan pembelian akhir mungkin terganggu oleh dua faktor: umpan balik negatif dari pelanggan lain dan tingkat motivasi untuk menerima umpan balik. Misalnya, setelah melalui 3 tahap sebelumnya, pelanggan memilih untuk membeli teleskop baru. Namun karena temannya yang sangat baik, seseorang astronom yang tajam memberikan umpan balik negatif, ia kemudian akan mengubah preferensinya. Selanjutnya, keputusan dapat terganggu karena situasi yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau mendadak atau relokasi. Selanjutnya, post-purchase evaluation. Singkatnya, pelanggan akan membandingkan produk dengan harapan mereka sebelumnya dan akan puas atau tidak puas. Oleh karena itu, tahapan ini sangat penting dalam mempertahankan pelanggan. Hal ini dapat sangat mempengaruhi proses keputusan untuk pembelian serupa dari perusahaan yang sama di masa depan, memiliki efek knock-on pada tahap pencarian informasi dan evaluasi tahap alternatif. Jika pelanggan Anda puas, ini akan menghasilkan loyalitas merek, dan pencarian informasi dan evaluasi tahap alternatif akan sering dilacak cepat atau dilewati sama sekali. Atas dasar puas atau tidak puas, biasanya pelanggan mendistribusikan umpan balik positif atau negatif mereka tentang produk. Ini mungkin melalui ulasan situs web, jaringan sosial media, atau dari mulut ke mulut. Perusahaan harus sangat berhati-hati untuk menciptakan komunikasi pasca pembelian yang positif, untuk melibatkan pelanggan dan membuat prosesnya seefisien mungkin. Selanjutnya ada analis STP, ada segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting pasar adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Contoh pada Gojek. Segmenting berdasarkan karakteristik konsumen. Pertama, demografi dan sosioekonomi. Dalam segmenting ini, Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmenting karyawan, masyarakat umum, dan mahasiswa atau pelajar. Kedua, psikografis. Dalam segmenting ini, Gojek membagi pasar dalam kelompok gaya hidup masyarakat, di mana tempat beroperasi Gojek, target sasaran penggunaan Gojek yaitu masyarakat menengah ke atas, sehingga jika dilihat dari segi target, sasaran masyarakat antara Gojek dan Ojek bisa sangat berbeda. Karena Ojek bisa lebih ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah, serta masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan, karena Gojek dapat menjemput pelanggan di tempat serta menyediakan layanan seperti pengiriman barang, pesan antar makan, berbelanja, dan lain sebagainya, sehingga dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Geografi. Dalam hal segmenting ini, Gojek menentukan tempat beroperasi Gojek di kawasan kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Selanjutnya ada segmentasi berdasarkan respon konsumen. Pertama, segmentasi manfaat. Awalnya, konsumen berpikir mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat. Maka dari itu, Gojek datang untuk menjawab semua itu.
bukan hanya menyediakan jasa antar jemput, tetapi juga personal shopping dan kurir instan. Sehingga sekarang Gojek dirasa sangat memiliki manfaat yang tinggi, karena sangat membantu masalah-masalah yang dialami masyarakat yang membutuhkan kepraktisan. 2. Loyalitas. Dalam hal segmentasi ini, Gojek akan membagi konsumen dalam 2 kelompok, yaitu konsumen loyal dan kurang loyal. Konsumen loyal yaitu konsumen yang menjadikan Gojek adalah transportasi utama bagi mereka, sehingga mereka selalu menggunakan jasa Gojek dalam kegiatan sehari-harinya, bahkan hampir setiap hari menggunakan jasa Gojek. Konsumen kurang loyal yaitu konsumen yang masih menggunakan alat transportasi lain selain Gojek. Selanjutnya, targeting. Setelah mengevaluasi berbagai macam segmen pasar yang ada, Gojek memutuskan melakukan pasar target dan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu macam produk atau jasa kepada seluruh pasar. Karena jasa yang ditawarkan oleh Gojek ini dirasa sangat dinikmati atau dipakai untuk semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai, karyawan, dan juga masyarakat biasa. Yang terakhir ada positioning. Menurut Kotler, sebuah keunggulan yang patut ditampilkan harus memenuhi kriteria penting, berbeda, lebih unggul, dapat dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, terjangkau, dan juga menguntungkan. Gojek dalam positioning melakukan diferensiasi sebagai dasar dalam positioning. Diferensiasi yang dilakukan antara lain: pertama, diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk, Gojek menawarkan beberapa layanan jasa yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat, seperti Gojek, GoShopping, GoFood, sehingga memudahkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh Gojek bahwa Gojek go anywhere tanpa nguras kocek, tarif Gojek ini pun tergolong murah agar fasilitas Gojek ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. 2. Diferensiasi jasa. Calon pelanggan dapat menggunakan jasa Gojek dengan mudah karena telah disediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan Gojek secara online. Gojek juga memiliki pelayanan yang nyaman bagi penggunanya. Contohnya ketika ada penumpang Gojek yang merasa difasilitasi perlengkapan safety seperti helm, masker, dan jaket. Kemudian adanya jasa dijemput di tempat yang dikehendaki oleh konsumen dan akan diantarkan sampai tujuan yang diinginkan, sehingga pelanggan akan merasa nyaman dan layanan yang diberikan. 3. Diferensiasi citra. Perusahaan Gojek juga memiliki tagline yaitu "And Gojek for every need". Yang ketiga, diferensiasi citra. Perusahaan Gojek juga memiliki tagline yaitu "An Ojek for every need". Tagline ini dimaksudkan agar masyarakat menggunakan Gojek di setiap memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, seperti ketika kita ingin berpergian diharapkan kita menggunakan jasa Gojek. Kemudian ketika kita ingin membeli tiket bioskop atau membeli makanan diharapkan juga kita menggunakan jasa Gojek. Yang keempat, diferensiasi personil. Perusahaan Gojek memiliki pegawai atau pengendara yang sudah berpengalaman, telah memiliki SIM C, memiliki kepribadian yang baik, serta ramah kepada pelanggan.